Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arnesta Dwi Arianto dengan NBI 14624094 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada sore hari ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal UAS pemrograman web tentang pembuatan siakat. Oke, dimulai dari pertama. Mungkin saya sini akan mengerjakannya secara awal dan nanti akan menjelaskannya di akhir. Oke, dan dimulai dari awal. Jadi apa itu siakat? Siakat sendiri itu sistem informasi akademik, teman-teman, untuk perkuliahan. Sistem ini tuh digunakan untuk pengelolaan data akademik, perkuliahan, jadwal perkuliahan, terus mahasiswa dan dosen, terus mengetahui jumlah IPK kita itu berapa, dan juga siakat ini tuh fungsinya juga untuk mengetahui pembayaran UKT kita itu berapa per bulan atau per semester, teman-teman. Dan juga saya mungkin membuatnya tuh dengan menggunakan HTML atau berbasis web. Jadi webnya itu mungkin nanti akan saya rancang dengan fitur login atau logout, code yang aman, terus navigasi intuitif, serta manajemen data yang berbasis Truth, teman-teman. Kalau bagi yang belum tahu, Truth itu adalah create, read, dan update serta delete untuk mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Oke, jadi mungkin saya akan melakukan off cam saat pembuatan source code-nya di awal karena laptop saya agak bermasalah. Jadi mungkin kita bisa sebentar. Sebentar, mungkin pembuatannya nanti dari awal, teman-teman, tapi saya off cam karena nggak bisa on cam sebelaman karena laptop saya masih bermasalah, teman-teman. Oke, kita mulai pembuatannya, teman-teman. Sebentar. Sore hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu pembuatan siakat, dan saya akan mulai membuatnya dari awal, teman-teman, dengan berbasis web HTML. Jadi kita mulai dari sekarang. Sabar.
salah. Jadi sekalian saya juga menjelaskan apa sih Siakat itu. Siakat itu digunakan, itu Siakat itu adalah web atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data kepada mahasiswa. Jadi simpelnya kita tuh bisa kita melakukan pengelolaan data, terus segala macamnya itu kita bisa menggunakan Siakat teman-teman. Jadi kita bisa tahu informasi kita, dosen pembimbing, dan SPP serta mata kuliah kita. Meta name itu sama viewport. Viewport terus kita konten YouTube with it sama dengan device. With koma ini real scale. Real scale sama dengan 1.0. Oke, kita langsung ke title teman-teman. Title kita pakai, kita tuliskan ini aja, siap siap perkuliahan 2025. Oke, terus kita awalnya kita tulis link kita pakai style sih, style sip. Terus kita href ini kita tulis ini teman-teman, style CSS. Kalau salah stylus titik CSS. kita kurung harus salah. Terus kita balik lagi rekomendasi baru ini kita tulis include CSS file, salah file here, terus
awalnya lagi kita tambahkan sama seperti tadi, tanda kurung kita tulis script src sama dengan script cs. Ini untuk script ini teman-teman, script namanya script javascript, untuk javascript. Nah, kita script cs, terus kita tambahin ini tambahin driver, terus kita tanda miring, terus script. Oke, terus kita juga tambahkan hal yang sama, ini pakai tanda seru, terus ini tulis include biar javascript. Jadi ini tuh botnya itu bisa langsung input HTML, CSS sama JavaScript-nya secara langsung teman-teman. Oke, udah, terus kita bawahnya lagi kita kasih komen dikit. Oke, terus bawahnya seperti ini kita tambah ini. Oke, bawahnya kita tambahkan body ini, terus headernya kita tambahkan header di sini. Header, terus kita tutup kurung, bawahnya kita ketik H1 terus kita tulis 1, selamat datang di gunakan ini aja subjek. Disiakat Universitas.
terus kita juga gunakan komen yang sama, password. Terus ada pokoknya kita tambahkan sama tadi H1 terus kita input nama mahasiswanya, nama mahasiswa kita gunakan nama saya saja teman-teman. Dulu Arianto. Kita gunakan salah teman-teman, ini ada yang salah, saya ralat ini H1 ini kita gunakan P1 saja teman, ini P1 saja satu-satu, terus kita gunakan yang sama, ini P1 juga P juga, oke. Terus dan ini tugasan pembimbingnya juga P dosen pembimbing kita gunakan nama acak saja teman-teman, seperti ini Mulyono. Ntar kita gunakan nama tulis Mulyono koma S besar titik com, kita komputer oke. Terus minyak sama kita kasih I, oke. Kita tutup sama sidet. Terus bawahnya lagi kita tulis navigasinya teman-teman, full stop dan salah full beli sama komputer. RF itu sama dengan kita singkat sama kasih tanda pagar, tanda pagar home, set home, terus sama juga si home, sama home. Oke, seperti ini teman-teman.
Oke, betul. Terus bawahnya lagi kita gunakan yang sama, cuma ini kita ganti mahasiswa. Ctrl C. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ini kita ganti ke nama mahasiswa. Sininya juga kita ganti home. Ini kita ralat dulu sebentar. Yang home ini ada yang satu ditambah, hapus ini ya. Oke, bawahnya juga sama, cuma ini kita ganti ke nama dosen teman-teman. Home ini kita ganti dosen di dosen sudah kita ganti tuh. Ini juga kita ganti dosen. Oke, tuh. Terus bawahnya juga sama, kita ganti ke mata kuliah teman-teman. Jadi navigasi ini tuh fungsinya tuh adalah kita untuk melakukan perpindahan di webnya tuh biar cepat, tinggal klik saja. Jadi kita nggak usah repot-repot melewat halaman lagi atau ngulang halaman lagi gitu. Jadi kita tinggal klik. Pas misalnya kita mau ini nih ke home, nah itu kan nanti itu kan halaman utama, terus kita mau input data mahasiswa. Nah itu kalau kita mau udah selesai input, terus kita mau ke dosen untuk menginput data dosen kita tuh gak usah perlu ngulang halamannya lagi gitu loh. Jadi tinggal kita ngeklik dosen, nanti tuh ada teman, nanti kita lihat aja runningnya jadi atau tidak ini webnya, karena terus kita dosen kita ganti mata kuliah ini juga ganti sama mata kuliah. Oke, betul. Terus bawahnya juga sama, sebentar. Oke, sama, cuma kita ganti ke apa ini ya, laporan aja boleh. Terus kita tambahkan lagi sama sabar. Cuman ini kita ganti ke apa, ke grafik SPP aja teman-teman. Grafik coba ada yang bisa katanya ini.
Sebentar, ini ada yang salah teman-teman. Kita terus dulu, kita gunakan yang ini aja, Ctrl C. Ctrl C udah, kita ganti ke ini, laporan aja. Sabar. Ini juga sama, kita ganti laporan. Sabar teman-teman, ini kita tambahkan juga tanda pagar supaya bisa dilihat juga. Sabar. Udah selesai, laporan juga dikasih ya, sama. Oke, taruhkan. Ini juga sama ya, cuma kita gantinya itu ke grafik aja teman-teman. Sabar, kita ganti dulu, kita kasih tanda pagar, terus kita ganti mata kuliah ini jadi grafik. Ini juga sama, mata kuliah ganti juga. Sabar. Oke, bawah ini udah ya teman-teman. Jadi grafik kita bawahnya juga tambahkan sama, cuma ini kita ganti ke laporan aja. Baru ini ada yang nyempil, kita hapus dulu. Ini mata kuliah kita ganti status, tambah tanda pagar, laporan. Sama ini juga mata kuliah ganti sama laporan. Udah. Terus di bawahnya ini sebenarnya ada yang salah teman-teman, kita hapus dulu aja. Terus semuanya sabar. Terus di bawahnya ini kita tambahin ID sama dengan bentar. Ya salah teman-teman, salah. Terus di bawahnya ini kita tambahi HRF
sama dengan bentar. Sama dengan ini RF lagi. Kita tambahkan sama dengan RF juga sini. RF salah teman-teman, sabar. Sini ID sebenarnya kayaknya ada yang salah deh. Ini kita kasih oke, udah selesai. Terus kita bawahnya nah sama seperti tadi, terus nah, oke, udah selesai. Terus bawahnya lagi teman-teman, kita hidden sini, kita tulis main ID nya kita, coba main ID kita ID
sama dengan berarti konten ini, terus ke bawahnya lagi terus section ID sama dengan ketik dua home. Oke, sama teman kita tambahin ini juga, kita gunain ini dengan hadiah ya. Oke, terus home sama hadiah. Oke, ini udah. Terus bawahnya ini P. Nah, ini tuh untuk ini, jadi kita langsung ke home. Ini kita gunakan tulisan ini aja, selamat datang di siapat ini sistem informasi akademik, bawahnya saja terus akademik. Sudah, tadi kita harus salah sih, masih akademik titik gunakan menu navigasi untuk fitur versi di ini P kita kasih ini. Oke. Terus di bawah ini itu kita kasih sekian. Oke, udah guys, jadi ini kita bawahnya lagi ini dari sini sekian sahabat. Sabar guys, bentar.
Bentar guys, izin ke toilet dulu. Oke, mohon maaf tadi saya habis ke toilet sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Sabar. Sekian kita tambahkan ID teman-teman. ID sama ID terus sama dengan ini, ketik mahasiswa mahasiswa. Oke, ini bawahnya teman-teman. Kita copy aja di bawah ini teman-teman. Di atas ini kita copy aja.
Ini ada yang salah nih, coba kita perbaiki dulu. Ini ada yang salah nih, kita tahan dulu. Ini kita copy aja teman-teman, terus ini kita hapus mahasiswa. Ini kita kasih form ID, terus kita kasih form mahasiswa. Kita hapus dulu teman. Kita guna sama form ID, ada yang salah teman. Ini mahasiswanya harus diganti ke tambah itu juga harusnya. Terus ini bawahnya juga kita tata dengan sama seperti ini. Form ID cuma kita rubah. Ini kita ganti ke NDI. Ini di NDI nya kita tambah, ada tambahin juga guys. NDI seperti ini teman. Ya terus
tulis input type sama dengan kita tulis type text, terus sebelahnya kita tambahkan ID juga, ID sama dengan ini NDI udah, terus sama dengan NBI, accurate terus kita kasih B. Oke, seperti ini. Ini terus Oke, terhubung kembali. Tadi mohon maaf teman-teman, saya nggak sadar kalau tadi kuota saya habis, jadinya saya tadi nggak sadar kalau webcamnya mati terus videonya terendam aja. Dan saya mungkin melanjutkan pekerjaan tadi itu sampai selesai, sampai tidak sadar kalau kuota saya kehabisan teman-teman. Jadi balik lagi ke ini tadi saya baru buka webcam, terus saya akan menjelaskan lagi dari awal teman-teman. Jadi sebentar nah, biar kita ini jelas, biar ngejelasinnya enak juga. Oke, dari yang pertama, awal kita mulai dari headnya dulu. Headnya seperti biasa kita pakai MetaChar set UTF-8. ini itu buat HTML. Terus ini kita pakai, terus di header kita pakai selamat datang di Siakat. Terus nama mahasiswa itu pakai nama saya Arnesta Dwi Haryanto, dosen pembimbingnya itu Mulyono STCom. Terus ini fungsi header sendiri itu bentar fungsi header sendiri itu bagian struktur yang menampilkan informasi mahasiswa dan dosennya teman-teman. Jadi namanya itu adalah Arnesta Dwi, terus dosen pembimbingnya itu Mulyono Sarjana Komputer. Dan header ini juga berfungsi memberikan konteks kepada pengguna untuk mengakses aplikasi atau webnya ya teman-teman.
Jadi buat ini, jadi buat apa itu, jadi buat untuk membuat website Siakat itu header ini penting teman-teman. Buat itu apa itu namanya, lupa aku. Jadi untuk membuat itu isi halamannya, itu isi halaman websitenya tersebut teman-teman. Terus di bawahnya header ini tuh ada navigasi ini tuh suatu struktur yang bisa mempermudah pengguna untuk melakukan perpindahan antar halaman teman-teman. Jadi semisal kalau kita mau mengakses ini apa namanya, sebentar, kita mau mengakses ini teman-teman, home ini kan halaman utamanya website, jadi kita tinggal klik. Terus kalau kita mau ngeklik mahasiswa itu tinggal klik, nanti ada di ini di websitenya tuh tertulis di mahasiswa ini, jadinya nanti kita langsung klik untuk melakukan perpindahan dengan cepat teman-teman. Terus untuk navigasi ini juga, ini tuh bisa mengecek nama kita atau dosen pembimbing ataupun grafik SPP nya teman-teman. Jadi ya seperti itulah apa itu navigasi. Terus untuk navigasi yang ini, sebentar, aku geser dulu ya. Oke, selesai. Terus untuk yang bawah ini teman-teman, yang bawah ini itu berfungsi untuk kita melakukan typing pada websitenya. Nanti kalau semisal websitenya itu, dan nanti saya tunjukkan hasil runningnya website tersebut. Nah fungsinya ini tuh untuk kita menginput nama kita, terus misal kita input nama kita dan otomatis nama kita itu langsung kesimpan teman-teman di websitenya. Nanti kalau kita logout lagi, nanti itu udah bakal ke save. Jadi seperti itu teman-teman. Terus untuk fungsi mekanisme logout sederhana ini itu untuk keamanan yang digunakan autentikasi server side dan sesi pengguna. Terus jadi itu fungsinya teman-teman. Terus ada satu lagi guys, kembali lagi ke navigasi itu ada fungsinya juga, yaitu form yang memungkinkan pengelolaan data dan data mahasiswa dengan input NPI sama IPK dan nama dosen pembimbing. Itu pastikan validasinya tuh input diterapkan untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai format teman-teman. Jadi kalau nggak sesuai format nanti websitenya nggak berjalan dengan mulus. Terus di sini sebentar, oke, terus di sini, nah di sini ini konten
ini main konten ini tuh digunakan apa sih? Ini tuh ada ini tuh hal yang pertama kita lihat di website itu udah pasti ini teman-teman. Ini terus bawahnya terus ini terus cerut dosen ini tuh untuk kita menginput data dosen pembimbing kita, jadi nanti itu ada kode dosennya, itu kita tambahkan juga, terus ada nama dosen, terus alamat dosennya itu di mana. Habis itu terus di prodisinya dosen itu dia tuh sebagai prodi apa, terus jabatannya di universitas itu apa. Setelah kita nginput semuanya itu nanti tinggal kita simpan. Habis itu di bawahnya juga itu ada mata kuliah. Sebentar teman-teman, kita scroll dulu. Nah, untuk mata kuliah sendiri itu juga sama, kita menggunakan cerut mata kuliah sebagai input datanya, dan di input ini tuh ada kode MK atau mata kuliah, terus di bawahnya itu ada teks, terus tambahkan ID name sama dengan kode matematika, terus di bawahnya itu ada nama matkul juga, sama inputnya sama juga sama ini apa kode mata kuliah. Terus di bawahnya itu ada SKS. Nah, SKS ini itu ada tulisan bawahnya, inputnya itu type-nya itu sebentar, type-nya itu number, ID sama dengan SKS teman-teman. Terus ada name, SKS, dan minimalnya tuh saya tulis 1 di sini. Terus di max-nya ini aku tulis cuma 6 atau maksimalnya itu cuma 6 teman-teman. Terus di bawahnya tuh ada button type submit. Nah, nanti juga bakal kesimpan. Terus di sini grafik, kita lanjut ke grafik. Sabar. Oke, untuk grafik sendiri itu untuk memvisualisasikan data SPP teman. Nah, cuman tadi terus untuk terus ya bentar, sorry untuk grafik SPP sendiri itu digunakan buat memvisualisasikan data SPP mahasiswa teman-teman. Terus di bawahnya lagi sabar, lihat. Sabar teman-teman, sabar. Sabar. Oke, ini udah kelihatan. Oke, terus ini tuh untuk grafik SPP nya tuh itu saya tuliskan canvas ID grafik SMP width 600, height nya tuh 400, terus canvas section
Terus di bawahnya itu ada laporan teman-teman. Nah, laporannya ini saya tulis laporan mahasiswa, sama ini pakai button, terus button lagi bawahnya itu laporan dosen, terus laporan matkul. Jadi itu terus di bawahnya itu ada main footers copy teman-teman. Jadi di bawahnya ini ada bentar, terus untuk mereka, terus jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sorry, maaf kalau agak bingung. Terus mungkin saya bakal menjelaskan mekanisme logoutnya teman-teman. Jadi untuk keamanan kita gunakan autentikasi set server dari sesi pengguna. Jadi mungkin itu sih yang digunakan buat sesi logout. Nah, untuk sesi logout sendiri itu ini ada, sebentar saya cari dulu. Nah, yang saya gunakan untuk logout itu seperti ini teman-teman. Ada main, nah di sini ada script simple example for login atau logout mechanism. Terus saya di sini tulis dokumen titik get element by ID, terus tanda buka kurung saya tulis, terus tanda petik, terus logout link tutup kurung, terus titik, terus add event listener, terus kita buka kurung, tanda petik, klik, terus fungsi, terus ada di bawah sini ada tulisan alert Anda telah logout, terus window location reload. Mungkin itu source code yang bisa saya jelaskan. Dan sebentar teman-teman, saya harus tinggal dulu sebentar 5 menit.
mohon maaf teman-teman kalau saya tinggal agak lama, karena saya habis dari toilet. Oke, kita lanjut. Oke, tadi dari mana? Oh ya, kita ini dulu, guys. Kita running dulu ya, untuk nunjukin bagaimana hasil. Ini kita sebentar. Ini, oke, kita share. Oke, ini web Siakat yang barusan tadi saya buat. Jadi ini benar-benar simple, nggak saya kasih apa itu desain atau apapun, karena saya masih agak bingung. Oke, terus seperti yang tadi itu ada untuk navigasi. Ini yang saya jelaskan nanti untuk berpindah halaman dari. Terus saya contohkan sebentar. Jadi ini teman, kita ketik home, terus ini itu ada, kita langsung berpindah ke ini, pindah ke mahasiswa ketika kita klik mahasiswa tadi. Terus untuk NBI nya kita tulis juga, kita pakai NBI saya. Ini sudah tadi saya coba 14, terus namanya tuh Arnes Hadiaryanto, alamatnya Jalan Kalideres, kita awur. Terus untuk EPK nya itu maksimal di angka 4 teman-teman. Kalau misal kita tulis angka 5 itu kemungkinan nggak bisa. Sabar. Tuh, ada peringatan value must be less than or equal to 4. Jadi kalau IPK nya kita tulis lebih dari angka 4, nanti ada muncul peringatan seperti ini teman-teman. Jadi nah, jadi kita tulis dulu sebentar. Oke, 4. Oke, kita tulis 4,00 aja teman-teman. Terus SPP nya kita karang aja seperti 1 juta teman-teman. 1 juta seperti ini. Terus untuk prodinya kita tulis teknik informatika. Oke, terus untuk upload ijazah ini kita coba teman-teman, kita upload saja foto seperti ini. Ada foto ini sebagai gambaran contoh aja, drawingnya. Nah, seperti ini udah, filenya udah ke upload, tinggal kita simpan. Oke, terus untuk curut dosennya juga sama. Oke, terus tarnis. Oke, kita lanjut. Untuk curut dosennya tadi kita pakai NBI ini acak ya NBI nya teman-teman. Terus untuk nama kita tulis
Mulyono Eskom, alamatnya kita Jalan Nanas, prodinya informatika. Terus jabatannya itu lektor teman-teman. Habis selesai kita simpan. Oke udah. Terus untuk kode mata kuliahnya itu kita tulis TKKK 1101 teman-teman. Ini untuk kode mata kuliah jaringan komputer. Dan SKS nya itu tadi saya tulis itu nggak boleh lebih dari 6. Jadi ya sama seperti IPK, kalau kita tulis misal 7, 8 itu nanti ada nggak bisa teman-teman. Kita coba tuh, ada tulisan sama seperti di ini IPK tadi, jadinya ini itu teman-teman. Terus kita tulis saja ini IPK SKS nya 2 saja teman-teman. Oke, kita simpan. Terus grafik SPP nya ini tadi agak error teman-teman, makanya nggak muncul grafik SPP nya di sini. Jadinya kosongan seperti ini. Terus di bawahnya sini tuh ada laporan mahasiswa, terus laporan dosen, sama laporan mata kuliah. Jadi mungkin ini aja sih yang bisa saya tampilin, karena ini masih kosongan, belum ada isinya juga. Mungkin bisa di apa itu, bisa dibuat lebih rinci lagi, cuman saya agak bingung nih bagaimana cara melakukannya. Jadi sebentar, aku dipanggil sebentar. Mohon maaf kalau saya tinggal lagi. Sabar apa?
Mohon maaf teman-teman, saya tinggal tadi barusan karena tadi saya dipanggil ayah saya buat disuruh beli sesuatu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau saya tinggal agak lama, mohon maaf. Oke, kita lanjut tadi. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Terus juga mohon maaf kalau saya agak kurang bisa menjelaskan karena saya masih belajar teman-teman buat buat menjelaskan sesuatu, apalagi berhubungan dengan source code seperti ini, karena saya juga masih belajar. Terus juga saya agak gagap sedikit, jadi juga mohon maaf. Jadinya ya seperti ini. Terus mohon maaf juga kalau saya agak terbelit-belit. Jadi ya mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terus mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata yang tutur yang saya ucapkan. Terus mohon maaf juga kalau kalian kurang ngerti apa yang saya omongin. Sama mohon maaf juga kalau saya nggak lancar ngomongnya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.